Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Amanda Septianingrum dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Dalam video kali ini, perkenankanlah saya untuk menjelaskan salah satu materi dalam fikih muamalah, yaitu tentang khiyar, yang mana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah fikih muamalah yang diampu oleh dosen Ibu Fitri Faizah MH. Pertama-tama, apa sih khiyar itu? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu khiyar? Mungkin dari beberapa kita ini masih ada yang belum mengerti tentang khiyar. Mari kita belajar tentang khiyar. Pengertian dari khiyar adalah hak pembeli dan hak penjual untuk meneruskan atau membatalkan dalam transaksi jual beli. Khiyar secara bahasa diambil dari kata ikhtiar yang artinya memilih, sedangkan secara istilah khiyar dalam akad jual beli berarti hak pelaku akad untuk memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Khiyar termasuk bagian penting dalam jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama tidak berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita ketahui apa saja macam-macam dari jenis khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam satu majelis akad atau ruang toko dan belum berpisah. Contoh khiyar majelis seperti Ibu Nanda akan menyewakan tenda untuk pernikahan anaknya. Beliau mendatangi persewaan tenda yang memiliki beraneka ragam tenda. Ibu Nanda menanyakan jenis-jenis tenda dan harganya. Pihak persewaan menawarkan promo berupa tenda dan kursi dengan harga yang lebih murah. Ibu Nanda menyetujuinya untuk mengambil promo tersebut. Namun tiba-tiba putri Ibu Nanda menelpon kalau calon besannya telah menyewakan tenda beberapa jam sebelumnya. Ibu Nanda pun membatalkan akad persewaan tersebut dan pihak persewaan tidak mempermasalahkannya karena alasan yang Ibu Nanda dapat diterima dan Ibu Nanda juga belum meninggalkan tempat akad persewaan tersebut. Yang kedua ada khiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Contoh dari khiyar aib seperti saat Nia membeli radio, setelah ia melakukan akad ternyata menemukan kecacatan seperti pemutar kaset tidak berfungsi saat barang belum dibawa pulang, maka kecacatan tersebut masih ditanggung oleh si penjual dan harus diganti dengan barang yang tidak cacat. Jika akad terjadi dan barang sudah dibawa pulang, lalu baru mengetahui bahwa radio itu cacat, maka sang pembeli atau Nia dapat mengembalikan kepada penjual dan meminta kembali uangnya atau meminta barang yang tidak cacat. Jika pembeli tidak segera mengembalikan pada penjual, berarti pembeli telah ridho atas kecacatan dari barang tersebut.
Yang ketiga ada khiyar ru'yah, yaitu khiyar atau hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Contoh dari khiyar ru'yah itu seperti misalnya dalam pembelian buah jeruk, petani memberikan sampel buah jeruk hasil kebunnya terhadap pembeli. Kemudian pembeli setuju untuk membeli dalam jumlah tertentu. Namun setelah barang datang, jeruk jeruk yang datang tidak sesuai dengan sampel yang dibawakan petani tempo hari, maka pembeli boleh membatalkan sebagian atau keseluruhan akad jual beli tersebut. Yang keempat ada khiyar syarat, yaitu khiyar atau hak pilih yang menjadikan syarat oleh keduanya, pembeli dan penjual, atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama adalah 3 hari. Contoh khiyar syarat di suatu toko, suatu perdagangan misal membeli kasur tempat tidur yang ukurannya masih belum diketahui muat atau tidaknya di atas ranjang pemiliknya. Si pembeli pun meminta persyaratan. Saya jadi beli, tetapi kalau seandainya tidak muat, boleh ya saya kembalikan atau saya cari yang ukurannya pas. Dan semua tergantung pada si penjual. Apakah penjual akan mengiyakan atau tidak menerima akan persyaratan tersebut. Ternyata si penjual pun memperbolehkannya. Maka itulah contoh atau salah satu contoh dari khiyar syarat. Yang kelima ada khiyar ta'yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh dari khiyar ta'yin itu seperti salah satunya seperti pembelian keramik yang ada yang kualitas super KW1 dan sedang atau KW2. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas dan mana yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu, ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar agar pembeli tidak tertipu dan produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Dan yang terakhir ada khiyar nakad atau pembayaran, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila pembeli belum melunasi pembayaran atau penjual belum menyerahkan barang meskipun telah menerima bayaran utuh dari pembelinya. Sedangkan contoh dari khiyar nakad yaitu seperti salah satu batalnya transaksi KPR syariah tanpa bank apabila pembeli yang telah membayar booking free tidak melakukan pembayaran uang muka atau DP dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh pihak developer. Nah, itulah contoh-contoh dari jenis-jenis khiyar yang terdiri dari 6 macam. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar aib, yang ketiga khiyar ru'yah, yang keempat khiyar ta'yin, yang kelima khiyar syarat, dan yang keenam ada khiyar nakad. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari khiyar. Tujuan besar khiyar adalah menjaga hak penjual dan hak konsumen agar tidak ada penyesalan dan benar-benar ada kerelaan pribadi sehingga bisa dipastikan jual beli ini benar-benar saling ridho
dan ini bagian dari perlindungan terhadap konsumen yang diajarkan dalam Islam. Nah, dari pembahasan-pembahasan tadi, saya akan memberikan beberapa soal agar apa yang dijelaskan dapat bermanfaat dan lebih dapat dipahami. Yang soal pertama yaitu mengapa Islam menerapkan khiyar dalam jual beli. Sebab dalam agama Islam, terkhusus perihal jual beli, Islam tidak menginginkan adanya salah satu pihak ada yang dirugikan dalam perniagaan, sehingga setiap komponen perniagaan, baik dari penjual maupun pembeli, sama-sama mendapatkan keuntungan. Selain mendapatkan keuntungan, khiyar juga bertujuan guna membangun dan merawat tali silaturahmi antara manusia. Lalu ada soal kedua, yaitu bagaimana hukum khiyar dalam jual beli atau belanja online. Khiyar atau pilihan adalah hak yang diberikan kepada pembeli dan penjual apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi mereka. Dalam transaksi online, konsumen tidak memiliki kontak langsung dengan pedagang dan tidak bisa dengan mudah memverifikasi kualitas barang, sehingga menciptakan situasi di mana para pelaku transaksi tidak pada kekuatan tawar yang sama. Oleh karena itu, penerapan khiyar akan membantu dalam melindungi hak-hak konsumen di dunia maya. Tujuannya adalah untuk menganalisis jenis khiyar dan aplikasinya terhadap bisnis online yang sedang berjamur di Indonesia, serta telah banyak juga diterapkan oleh beberapa aplikasi-aplikasi jual beli online seperti Lazada, Zalora, dan Blibli. Hasil dari penerapan ini menunjukkan bahwa khiyar aib diaplikasikan oleh 3 situs tersebut, sedangkan khiyar ru'yah hanya diaplikasikan oleh Lazada. Jadi telah terbukti bahwa penerapan dari khiyar itu berlaku untuk semua jual beli termasuk dalam jual beli online, dan terdapat juga tujuan dan manfaatnya dalam transaksi jual beli online yang telah melalui atau menerapkan transaksi dalam bentuk khiyar. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itulah penjelasan tentang khiyar. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat dan menjadi ilmu tambahan untuk kita semua, terutama dalam pengertian dan cara menerapkan khiyar di dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau penyebutan yang salah dalam video ini. Akhir kata, saya undur diri. Terima kasih atas perhatian dan telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.